Jadi ini reformasi kesehatan dan malaikat ketiga. Jadi kalau kita belajar petunjuk diet dan makanan Anda, itu pasti hubungannya dengan reformasi kesehatan kan. Nah, ini sedangkan ini ada 2 judul, reformasi kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga. Jadi kira-kira ini berbeda enggak ini reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga? Mereka sama atau hubungannya seperti apa? Nah, kita kan sekarang akan belajar tentang reformasi kesehatan, tetapi kita harus mengerti dulu pekabaran malaikat ketiga kan? Dan kita tahu semuanya, kita sudah atau sedang mempelajari pekabaran malaikat ketiga di Bible Study harian juga kita sedang mempelajari itu. Dan ini yang kutipan yang kita sudah sering baca, ini kita kasih lagi, yang minggu lalu juga kita sudah baca. Jadi pekabaran malaikat ketiga ini atau pekabaran yang sangat paling berharga diberikan Tuhan melalui Johnson Waggoner, dan kita tahu itu adalah pekabaran pembenaran oleh iman. Nah, pekabaran oleh iman ini akan dinyatakan oleh penurutan kepada hukum Tuhan. Kita kan sudah belajar kemarin ya. Jadi ini pekabaran untuk menurut hukum Tuhan kan, dan ini adalah pekabaran malaikat ketiga, dan pekabaran ini akan diikuti oleh pencurahan Roh Kudus yang sangat besar. Jadi kalau kita mau dicurahkan Roh Kudus, kan itu semua harapan kita kan. Jadi kalau kita mau dicurahkan Roh Kudus, itulah pelajaran yang harus kita pelajarkan. Dan bukan biasa kan kalau kita keselamatan itu berbelit-belit, tapi kalau sesuai Mazmur 19 ayat 130, ini masuknya firman Tuhan memberikan terang, dia memberikan pengertian kepada yang sederhana atau simple. Kalau bahasa Indonesia dia bilang yang tidak berpengetahuan, atau jadi ini pengetahuan ini orang simple aja atau yang ini bisa mengerti. Jadi kalau kita sudah baca ini pekabaran malaikat ketiga yang akan dicurahkan Roh Kudus, akan menyebabkan pencurahan Roh Kudus. Jadi itulah yang harus kita belajar, bukan nanti kalau ada hal-hal yang penting Tuhan akan kasih lagi. Kalau kita misalnya itu menyangkut keselamatan, Tuhan akan kasih lagi. Dan ini yang paling penting ini adalah apa? Makanya ini dibilang most precious message kan. Kenapa most precious? Karena itulah yang akan menjawabkan apa? Kecurahan Roh Kudus. Nah, minggu lalu kita sudah baca, jadi ini pekabaran kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga itu seperti lengan dan tubuh. Lengan itu reformasi kesehatan, tubuh itu apa? Pekabaran malaikat ketiga kan? Nah, dan minggu lalu kita sudah lihat bahwa karena melanggar 10 hukum, maka adanya penyakit-penyakit dan kutuk datang melanda dunia kan? Makanya datang pekabaran malaikat ketiga. Kenapa kok melanggar 10 hukum itu bisa menyebabkan penyakit? Ternyata melanggar 10 hukum, melanggar hukum alam sama dengan melanggar 10 hukum kan? Jadi 10 hukum dan hukum alam atau hukum kesehatan adalah sama. Jadi kalau kita melanggar hukum kesehatan, kita melanggar 10 hukum juga. Makanya di sini yang tadi, pekabaran malaikat ketiga adalah apa? Untuk penurutan kepada hukum-hukum Tuhan. Semua hukum-hukum Tuhan. Jadi pekabaran malaikat ketiga ini adalah apa? Untuk menurut hukum kesehatan dan menurut hukum Allah. Nah, itu pekabaran malaikat ketiga. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau misalnya menurut katanya, kita bisa lihat, hasilnya apa? Dia hasilnya kesenangan atau kesehatan. Tapi kalau menderita penyakit itu karena apa? Melanggar hukum. Baik hukum alam atau 10 hukum. Karena mereka dua itu sama kan? Nah, dan dibilang juga ini sebenarnya pekabaran reformasi kesehatan ini adalah ungkapan kasih Tuhan kan. Makanya di Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar kan. Itu dia. Jadi reformasi kesehatan kita lihat ini tentang hal selera kan. Jadi kejatuhan manusia pertama yaitu dari selera. Kita sudah tahu bahwa
Ketika mereka lihat buah itu, mereka, wah, buah itu kayaknya sedap untuk dimakan, baik untuk makan dan sedap kelihatannya. Itu dia. Oke, dan ini kalau kita katanya masa bodoh, itu bukanlah suatu excuse kah untuk melanggar hukum Tuhan. Jadi sekarang hubungannya apa ya, malaikat kabar malaikat ketiga dengan hukum kesehatan. Jadi kalau kita belajar kabar malaikat ketiga yang seperti yang kita sudah belajar, itu adalah bagaimana memandang Kristus, kan, Christ in me. Yesus ada di dalam diri kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau bukan Kristus atau dengan iman kepada Kristus ya, itu adalah dosa, kan, segala sesuatu. Walaupun kita melakukan suatu hal yang baik, tetapi tanpa ada Kristus, itu adalah dosa. Jadi harus ada Kristus dalam kita. Kita sudah belajar segala sesuatunya, harus ada Kristus. Nah, hubungannya dengan kabar malaikat ketiga adalah, kalau kita sakit atau tubuh kita dilemahkan oleh selera, Kristus tidak bisa tinggal di dalam diri kita. Makanya pekabaran malaikat ketiga, reformasi kesehatan itu bukan tubuh itu, tetapi lengan. Jadi lengan ini akan menolong, jadi permasalahan kesehatan akan menolong pekabaran malaikat ketiga. Jadi ini ada dua hal ya, kayak kalau kita sebagai umat Tuhan, mana yang penting. Jadi ketika kita belajar pekabaran malaikat ketiga, kita akan mendapati bahwa reformasi kesehatan adalah suatu hal yang penting. Jadi ketika kita menerima pekabaran malaikat ketiga, kita pasti akan menerima reformasi kesehatan. Nah, ketika kita akan mengabarkan pekabaran malaikat ketiga keluar, yang harus kita kasih dulu adalah apa? Reformasi kesehatan supaya orang bisa terima. Jadi ada dua. Jadi kalau umat Tuhan biasanya maka ketiga dulu kita terima, baru kita bisa terima reformasi kesehatan. Sedangkan kalau kita kabarkan keluar, reformasi kesehatan yang paling ditunjolkan untuk kita bisa kasih pekabaran malaikat ketiga, yaitu Kristus kepada orang-orang. Itu dia. Jadi, ya ini yang kita sudah baca. Jadi, kalau kita tercemar, kita tidak layak menjadi manusia rohani dan tidak layak juga di surga, kan. Nah, ini juga kita sudah baca sebagaimana Yohanes Pembaptis menyiapkan kedatangan Yesus yang pertama, orang-orang juga yang menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, harus sama seperti Yohanes, itu melakukan apa? Reformasi kesehatan. Dan reformasi kesehatan dari Yohanes itu menegur orang-orang yang hidup atau hidup dengan berfoya-foya waktu itu. Oke. Jadi ini dia punya bunga. Jadi kita lanjut ya. Ini kita punya pelajaran yang minggu lalu, kita akan teruskan. Tapi mungkin ada yang mau komentar atau dia punya review yang minggu lalu. Oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Ini give the whole health work it place. Ini memberikan izin kepada kesehatan bekerja untuk dirinya sendiri. Boleh Kak Dolphin baca, Kak? Yang ini, sikap masa bodoh. Apa bisa available? Bisa, bro. Ya, boleh. Oke, bro. Boleh. Dengar. Putus-putus, bro. Coba. Sikap masa bodoh terhadap buku-buku. Dapat dengar? Iya, bisa. Boleh. Halo? Iya, bisa. Yo, signal kurang sih. Iya, boleh. Sikap masa bodoh terhadap buku-buku kesehatan sebagaimana dilakukan banyak orang adalah melawan Tuhan. Untuk memisahkan pekerjaan kesehatan dari seluruh pekerjaan bukanlah perintah Tuhan. Kebenaran masa kini terletak di dalam reformasi kesehatan sebagaimana cabang pekerjaan lain di dalam penginjilan.
Tidak ada satu cabang pekerjaan yang bisa sempurna kalau dipisahkan dari yang lain. Terus ya. Terus bro, terus. Injil kesehatan mempunyai pembela-pembela yang terampil. Tetapi pekerjaan mereka sudah dipersulit karena begitu banyak pendeta dan pemimpin dan pimpinan jemaat serta orang-orang yang berpengaruh telah gagal memberikan perhatian terhadap reformasi kesehatan. Mereka tidak menyadari hubungannya dengan pekerjaan pekabaran seperti hubungan antara lengan dan tubuh. Karena sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan kepada departemen ini oleh banyak orang dan oleh beberapa pendeta, Tuhan telah menunjukkan perhatiannya pada hal itu dengan memberikan kemakmuran yang berlimpah. Oke. Ada tambahan bro di ini? Ada komentar? Saya lihat ada dua poin. Yang pertama, kalau kita sikap masa bodoh terhadap nasihat kesehatan, terhadap buku-buku kesehatan, di situ kita dibilang apa? Melawan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sebagai pemimpin jemaat atau pendeta-pendeta atau bahkan anggota jemaat yang gagal memberikan perhatian terhadap reformasi kesehatan, itu adalah apa? Tidak membantu pekerjaan tentang Injil kesehatan ini yang harusnya disampaikan ya. Jadi sebenarnya pembela-pembela Injil kesehatan ini sudah ada, tapi tidak didukung oleh sikap para anggota atau para pendeta yang lalai atau gagal memberikan perhatian kepada reformasi kesehatan. Kan sebenarnya justru ini yang paling penting menuntun kita kepada memiliki karakter Kristus. Tapi justru itulah yang gagal diperhatikan. Thank you, bro. Ya, thank you Pak Dolphin. Thank you, bro. Ya, jadi ini ya, jadi saat ini sekarang kita lihat memang banyak orang yang kayak kasih buku kesehatan mereka tolakkan karena ya begitulah, karena selera kan. Jadi ketika diberi pekabaran kesehatan banyak menolak. Nah, kenapa juga ini sangat sulit diterima oleh jemaat atau gereja? Karena banyak pendeta, pimpinan ini presiden on conference kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kita ambil di buku dia bilang pimpinan jemaat, berarti ketua-ketua conference ya atau orang-orang yang berpengaruh ini sebenarnya gagal memberikan perhatian. Jadi mereka nggak mau yang mereka tidak peduli dengan ini reformasi kesehatan. Dan sebenarnya makanya ini dibilang hal ini sebenarnya sedang melawan Tuhan kan. Ini sedikit sekali. Makanya kenapa reformasi kesehatan ini kurang populer karena itu. Dan kita tahu di belakangnya siapa ya. Makanya hal ini terjadi. Makanya kita akan baca lanjut lah. Tapi sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan? Ini Nia kutipan ini. Oke, kita lanjut ya. Apa kita boleh baca, Git? Iya, boleh, Kak. Ya, boleh. Ya. Iya. Kalau benar-benar diatur, pekerjaan kesehatan adalah merupakan satu baji pembela, membuka jalan bagi kebenaran lain untuk menjangkau hati. Apabila pekabaran malaikat ketiga diterima sepenuhnya, reformasi kesehatan akan mendapat tempat dalam komite daerah, pekerjaan jemaat, di rumah, di meja makan, dan semua pertemuan. Barulah tangan kanan itu akan melayani dan melindungi tubuh. Lanjut, Kak. Lanjut. Tetapi sementara pekerjaan kesehatan mendapat tempat dalam pengumuman pekabaran malaikat yang ketiga, para pembelanya janganlah berusaha untuk menggantikan pekabaran malaikat ketiga. Oke. Ada tanggapan gitu? Iya, ini sudah jelas ya, Kak. Jadi Iya. Dibilang di sini kalau benar-benar diatur, pekerjaan kesehatan ini merupakan satu baji pembela, dibilang membuka jalan bagi kebenaran lain untuk menjangkau hati. Dan sama juga penjelasan yang paragraf sebelumnya kan, kalau reformasi kesehatan itu adalah tangan kanan kan. Makanya pekabaran kesehatan lah yang bisa
adalah jalan di mana orang bisa menerima pekabaran malaikat ketiga itu sendiri. Dan dibilang di sini, apabila pekabaran malaikat ketiga diterima sepenuhnya, reformasi kesehatan akan mendapat tempat dalam komite daerah. Nah, iya. Jadi kalau dibilang kalau pekabaran malaikat ketiga ini sudah diterima sepenuhnya, reformasi kesehatan ini yang tadi mungkin dianggap sebagai suatu hal yang sepele ya, nggak terlalu istilahnya nggak terlalu menarik gitu. Kalau misalnya pekabaran malaikat ketiga ini diterima sepenuhnya, reformasi kesehatan ini akan mendapat tempat dalam komite daerah, pekerjaan jemaat di rumah, di meja makan, dan semua pertemuan. Jadi barulah tangan kanan itu akan melayani dan melindungi tubuh ya. Jadi sangat berhubungan sekali antara reformasi kesehatan dan pekabaran malaikat ketiga ini sangat berhubungan dan nggak bisa dipisahkan kan, sebagaimana lengan dan tubuh juga tidak bisa dipisahkan gitu. Terus yang terakhir dibilang, tetapi sementara pekerjaan kesehatan mendapat tempat dalam pengumuman pekabaran malaikat yang ketiga, para pembelanya janganlah berusaha untuk menggantikan pekabaran malaikat ketiga. Ini mungkin maksudnya harus sama ya Kak, dia punya posisi ya, atau iya, jangan terlalu fokus juga, lebih fokus ke pekabaran malaikat ketiga atau pekabaran kesehatan gitu. Jadi harus seimbang ya Kak, harus berjalan sama-sama. Iya gitu. Iya. Jadi ada yang kalau kita lihat mereka kayak memberikan pekabaran malaikat kesehatan itu kayak menggantikan pekabaran malaikat ketiga. Tapi itu kan bagian, tapi bukan malaikat ketiganya, tapi itu adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Iya. Thank you Kak. Oke, thank you Git ya. Jadi ini kalau benar-benar diatur. Jadi ini pekerjaan kalau memang diatur sedemikian rupa, ini makanya akan terlihat tangan kanan akan melayani tubuh, atau pekerjaan reformasi kesehatan akan sangat menuntun orang untuk menerima pekabaran malaikat ketiga. Tetapi kita lihat kan hal ini belum terjadi ya, yang kita lihat belum terjadi. Makanya dan sekarang ini banyak orang yang mengabarkan pekabaran malaikat reformasi kesehatan, tetapi pekabaran malaikat ketiganya belum ya, kayak terpisah-pisah ini pekerjaan pekabaran malaikat ketiga, pekabaran reformasi kesehatan kayak berjalan sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya mereka kayak suami istri ya, atau pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ini pekabaran reformasi kesehatan bukan pengganti pekabaran malaikat ketiga. Mereka harus sama-sama. Itu dia. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan? Dia punya... Halo, Li. Ya, silakan Kak Roy. Pertanyaan, Li, apa hubungannya dengan malaikat kedua? Ini ketiga atau reformasi kesehatan dan ketiga dengan malaikat kedua gitu. Ini kayak gimana ya Kak, kalau kita lihat pekabaran malaikat ketiga tidak akan tiba kalau tidak ada pekabaran malaikat 1 dan 2. Jadi itu kayak urutannya, dia punya jalan dulu 1, 2, baru ketiga kan, dan ketiga inilah yang akan menyiapkan orang kecurahan Roh Kudus kan. Jadi hubungannya, jadi kalau kita tolak 1, 2, tidak mungkin kita akan terima ketiga kan Kak. Nah, untuk pembuka jalan untuk menerima malaikat ketiga, harus ada tangan kanan atau penolongnya ini. Ini kayak penolong, inilah reformasi kesehatan. Mungkin itu Kak, atau maksudnya gimana pertanyaan Kak Roy? Iya, betul sekali. Betul yang Lali. Iya, betul. Masanya kita tanya. Iya. Karena kalau dalam bahasa yang sederhana itu, pada waktu malaikat pertama turun, atau pekabaran juga ketiga mau turun, yang menghalangi malaikat ketiga turun itu sebenarnya siapa? Bagaimana Kak? Halo, sorry. Pada kenyataannya, ya, waktu zaman William Miller lah. Iya. Pekabaran penghakiman yang dibawakan William Miller itu,
sebenarnya yang halang-halangi atau yang menolak itu siapa dan yang menerima itu siapa? Waktu zaman miliar ya. Iya. Iya, kayak tadi pemimpin-pemimpin yang Ah, menerima. itu dia. Itu Jadi dia. Sama ya. sebenarnya pekabaran malaikat kedua dalam bahasa sederhana itu adalah untuk menyingkirkan leadership yang harusnya adalah Tuhan leadershipnya, tapi yang menjadi leadership itu adalah manusia. Iya. Nah, di Betul. dalam denominasi, pemimpin-pemimpin inilah, leadership manusia inilah yang menggantikan posisi firman Tuhan sehingga membentuk doktrin-doktrin manusia. Iya. Ini harus disingkirkan dulu. Iya. Nah, Ini- waktu malaikat satu turun, yang tolak leadership, umat-umat Tuhan terima. Mereka kan di kemenangan akhir kan bilang, kami melihat ini firman ini, pekabaran ini sangat indah, bagus, dan sangat ini dan mereka bilang apa? Sehingga ketika ditolak oleh pemimpin-pemimpin, maka adalah tidak salah atau tidak berdosa untuk tinggalkan gereja, untuk meninggalkan mereka. Mereka lihat itu karena pemimpin tidak berada dalam posisi yang benar, posisi Tuhan. Jadi yang harus disingkatkan leadership, human leadership di denominasi. Tapi leadership di dalam individu masih di bawah. Nah, saat itulah waktu kita sudah keluar supaya 3 bisa berkembang, bisa dikabarkan dengan bebas karena di denominasi itu dilarang, disitulah leadership manusia Babylon pribadi itu akan dibersihkan oleh 3. Pada saat Kristus ditinggikan, Babylon pribadi itu akan apa? Akan disingkirkan oleh 3. Ya kan? Nah, ini di sini ini kan jelas di sini dibilang bahwa apabila pekabaran malaikat ketiga diterima sepenuhnya, karena reformasi kesehatan akan mendapat tempat dalam komite daerah, jemaat, rumah, meja makan. Nah, ini yang pertama mulai dari komite daerah, jemaat itu kan leadership manusia yang ada di situ, yang akan menolak itu. Sampai sekarang kan kalau terang lihat reformasi kesehatan itu kayak belum mendapat tempat yang sebenarnya di denominasi kan sampai sekarang, walaupun buku Roh Nubuat dicetak dan disebarkan dan juga sekarang sudah setengah-setengah hati dicetak sebarkan, tapi pada prakteknya kita punya leadership tidak mempraktekkan ini dan tidak menerima ini. Iya, Kak. Jadi kalau kita lihat kan ini kan di zaman Tuhan Yesus juga seperti itu. Jadi kalau Kak lihat misalnya kan ini misalnya di organisasi kayak ditolak, tapi ketika ini reformasi kesehatan kan bukan cuma soal makanan kan Kak dan yang lain, kayak nanti akan dibahas juga tentang medical missionary. Kalau kita lihat, oh mungkin ini pemimpin-pemimpin di sini yang menolak, tetapi ketika orang-orang yang keluar juga yang kita lihat, mereka juga menolak sebenarnya reformasi kesehatan, itu medical missionary kan. Jadi sama kalau kita lihat. Iya, karena leadership pribadi masih dibawa, kita masih menjadi leadership pada diri kita. Nah itu maka tugas dari malaikat ketiga itu untuk bersihkan Babylon pribadi. Waktu keluar dari Protestan itu yang 50.000 itu masih harus disucikan juga dengan pekabaran malaikat ketiga yang waktu itu belum turun kan, waktu mereka baru keluar yang Oktober 1844 itu, waktu mereka masih baru tinggalkan, waktu mereka sebelum itu kan mereka sudah ditolak, ya kan, kalau di pekabaran William Miller. Jadi kalau kita mau lihat ya sebenarnya pekabaran malaikat kedua itu adalah intinya adalah untuk mengungkapkan bahwa kepemimpinan manusia itu salah, kepemimpinan Tuhanlah yang benar dan harus disingkirkan. Kenapa umat Tuhan harus keluar dari denominasi yang melarang pekabaran Tuhan itu dikabarkan? Itu karena kepemimpinan manusia yang sudah membentuk structure atau sudah membentuk doktrin-doktrin yang sudah menjadi formalitas. Itu yang harus disingkirkan. Jadi umat Tuhan harus keluar dari Protestant Church. Nah dari situlah baru ketiga bisa turun. Tapi kepemimpinan pribadi manusia juga
masih ada juga yang terbawa kan Babylon pribadi, itu yang harus juga dibersihkan. Ya ini cuma apa namanya point of view saja ya. Ya, Kak. Thank you Lali ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Kak Roy. Oke. Kak Dolphin mau tambahkan, Kak? Oh, oke. Baik. Terima kasih untuk tambahannya Kak Roy. Kita akan lanjut ya. Apa dari Cigombong, Elisha bisa baca kira-kira available? Apa Elisa bisa? Oh ya. Kalau oh ya, silakan Alicia boleh. Yang need for self mastery perlu. Apa Elisa bisa dengar? Kita belum bisa dengar suara Elisa. Mungkin signalnya kurang bagus ya. Apa Anti Early bisa baca Anti Early? Boleh. Mulai dari 100 ya. Salah satu, iya. Salah satu akibat yang menyedihkan dari kemurtatan yang mula-mula adalah hilangnya kuasa manusia untuk mengendalikan diri. Hanya kalau kuasa ini diperoleh kembali, barulah terdapat kemajuan yang sebenarnya. Tubuh itu sajalah yang menjadi penghubung yang dengannya pikiran dan jiwa dapat dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Karena itu, musuh jiwa mengarahkan penggunaannya untuk melemahkan dan mengurangi kuasa fisik. Keberhasilannya di sini berarti penyerahan seluruh tubuh kepada kejahatan. Kecenderungan alami fisik kita akan pasti membawa kerusakan dan kematian, kecuali kita berada di bawah pengendalian kuasa yang lebih tinggi. Nanti Early ada tambahan nanti, silakan. Jadi di sini tubuh kita itu, tubuh adalah penghubung pikiran dan jiwa. Jadi maksudnya jiwa ini hati ya, dapat dikembangkan untuk pembentukan tabiat. Tapi hanya semua itu adalah kuasa Tuhan saja. Karena kalau mengandalkan kita punya tubuh, kita punya fisik, kita punya flesh, nggak bisa. Untuk pembentukan tabiat itu semua kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita, datang kepada Tuhan untuk Tuhanlah yang akan membantu dalam keberhasilan untuk kita punya tabiat, supaya kalau kita mengandalkan diri sendiri nggak bisa ya, karena musuh kita itu lebih kuat daripada daging, tapi roh Tuhan yang lebih kuat untuk bisa menang. Oke, Lali, kamu nanti yang nerusin. Thank you. Ya, terima kasih Anti Early. Jadi seperti Anti Early bilang kan, kita ini tidak ada kemampuan untuk melawan kuasa kegelapan kan. Jadi yang bisa mengalahkan kuasa itu atau kita bisa menang dari setiap cobaan hanyalah Kristus kan. Hanya Yesuslah yang bisa menang, atau Yesus dalam diri kita lah untuk kita bisa menang untuk setiap pencobaan. Nah, ketika kita belajar bagaimana supaya Yesus bisa tinggal dalam diri kita adalah bahasa Inggrisnya yield atau submit.
atau menyerahkan kita punya diri ini untuk mau di Yesus masuk atau dikontrol oleh Tuhan kan. Tapi ini ketika kita tidak mengadakan penguasaan diri atau selera ini kita manjakan, kita tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengendalikan diri kita atau tidak bisa mengizinkan Tuhan masuk dalam diri kita. Ini makanya ini hubungannya dengan reformasi kesehatan dengan malaikat ketiga, karena ini kalau kita tidak mengadakan reformasi kesehatan, diri kita tidak bisa untuk membiarkan Kristus masuk. Itu dia. Makanya setan tahu kan kalau dia bisa kalah kalau ada Yesus di dalam diri kita kan. Setan tahu jika manusia ada Yesus di dalam dirinya, dia pasti kalah. Makanya bagaimana caranya untuk dia bisa supaya dia bisa tetap membiarkan manusia dengan kekuatannya sendiri, yaitu dengan ini. Dia punya selera kan penguasaan dengan pengendalian diri ini, dia kuasai itu selera makan, sehingga manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengizinkan Tuhan masuk ke dalam dirinya. Itu dia. Jadi memang sangat penting sekali ini reformasi kesehatan, karena inilah yang membuat Yesus bisa tinggal dalam diri kita. Itu dia. Oke, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara. Dia punya... Jadi ini ya, musuh ini setan yang mengarahkan penggunaan untuk melemahkan fisik, melemahkan dan mengurangi kesehatan fisik. Kebersihannya di sini berarti penyerahan seluruh tubuh kepada kejahatan. Jadi kenapa kejahatan? Karena Yesus tidak bisa tinggal kan? Kenapa Yesus tidak bisa tinggal? Karena kita punya diri tidak ada kemauan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Kristus diri kita ini. Itu dia. Ya, Li. Iya Kak, silakan Kak. Jadi di paragraf bagian awal itu kan dikatakan bahwa pekabaran malaikat ketiga, third angel message, akan menuntun kepada penurutan akan hukum-hukum Tuhan kan, dan di situ ada hukum kesehatan. Iya, betul. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 15 kan Yesus berkata, if you love me, keep my commandments. Artinya, the third angel message akan menuntun kita untuk love Jesus. Makanya dibilang third angel message adalah ketinggikan atau the righteousness by faith of Christ. Pekabaran righteousness by faith of Christ. Jadi imannya Kristus yang kita kabarkan kan, yang dinyatakan oleh dia punya kehidupan. Ketika ini dikabarkan, kita akan mencintai Tuhan. Pada saat kita mencintai Tuhan, maka waktu Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadaku, pada Tuhan, maka kita akan lakukan itu dengan apa? Dengan sukacita. Karena kita mengasihi dia. Selain daripada 10 hukum yang memang sudah ini. Jadi ini akan jadi satu kesatuan. Kenapa? Yang akan adalah satu kesatuan. Karena di hadapan oleh orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan, dia melakukan 10 hukum, hukum kesehatan, itu dia lakukan itu atas dasar kasihnya kepada Tuhan. Yang sudah begitu baik melakukan yang memberikan yang terbaik untuk keselamatannya. Bahkan mengampuni dosanya yang merah seperti kermis, yang dia bisa lihat itu sangat merah. Karena dia tahu merah, karena dia melihatnya di bawah bayang-bayang salib. Tapi kalau dia tidak melihat salib dan melihat kehidupan Yesus yang man of sorrow, karena untuk bisa menjadi pokok keselamatan, jadi teladan, kalau dia tidak lihat itu, dia akan merasa, cuma dosa ini kok, cuma dosa itu, cuma tidak makan ini, cuma ada makan ini, cuma tidur lat sedikit. Dia akan lihat itu seperti itu. Itu jadi, ya itu mungkin sedikit. Thank you. Ya itu ya hubungannya ya. If you love me, ya ini pekabaran malaikat ketiga kan juga ini apa? Reformasi kesehatan adalah ungkapan cinta Tuhan juga kan kepada kita semua. Jadi only by love life awaken. Jadi dengan cinta Tuhan kasih ini
cinta kita juga kepada Tuhan akan kita peroleh. Kita akan peroleh. Jadi 10 hukum ini bisa kita turuti oleh apa? Memandang kepada Tuhan. Yaitu pekabaran malaikat ketiga kan. Righteous by faith itu kan untuk melihat kepada Kristus saja ya. Puji Tuhan ya. Oke, ini apa Tania boleh baca? Ya, boleh, Kak. Terima kasih Pak. Yang tubuh harus Iya, dikuasai. harus dikuasai. Tubuh harus dikuasai. Kuasa yang lebih tinggilah yang harus memerintah. Nafsu harus dikuasai oleh kemauan, dan kemauan itu sendiri dikuasai oleh Tuhan. Kuasa paling besar ialah pertimbangan sehat yang mengendalikan kehidupan kita kalau itu disucikan oleh kasih karunia. Lanjut, Kak. Ya, lanjut sampai Oke. Tuntutan Tuhan haruslah diterima di bawah hati nurani. Laki-laki dan perempuan harus dibangunkan untuk menyadari kewajiban mengendalikan diri. Perlunya kemurnian, kebebasan dari setiap selera yang merusak dan kebiasaan yang mencemarkan. Boleh naik dikit nggak, Kak? Soalnya ketutup. Oh iya, oke. Mereka harus diyakinkan dengan fakta bahwa semua kuasa pikiran dan kuasa tubuh adalah pemberian Tuhan. Dan kuasa ini dipelihara dengan kondisi yang sebaik-baiknya demi pekerjaannya. Oke. Silakan Tan. Ini dia punya koneksi. Silakan. Iya. Ya. Jadi tadi sama dengan apa yang Kak Roy juga tambahin tadi, bahwa ini kan kembali lagi ke pertarakan kan dengan nafsu kita, kemauan kita. Tapi maksudnya bagaimana ini bisa dibawa kepada pekerjaan Tuhan gitu loh. Maksudnya kuasa pikiran kita, semua yang Tuhan berikan, hikmat dan semuanya lah, itu dibawa lagi ke dalam service-nya Tuhan gitu. Dan kalau kita berhasil mengontrol itu, mengontrol reasoning power kita, disitulah kabaran kesehatan itu berhasil kan, berarti di dalam diri kita terutamanya gitu. Dan tadi apa yang Kak Roy bilang, maksudnya kayak hal sepele aja nih, misalnya belum jam makan misalnya atau gimana, tapi dikit lagi lah ini udah jam makan juga gitu, atau tinggal berapa setengah jam lagi atau gimana. Cuman yang sia-sia di dalam hal kecil gitu yang justru menjadi temperance-nya justru menjadi di mana tubuh kita harus dikuasai, harus dibawa kepada subjection gitu, kepada submission kan kepada kuasa Tuhan juga gitu. Itu sih Kak tambahnya. Ya, terima kasih Tania untuk tambahannya, betul ya. Jadi ini ada kuasa tuh. Jadi kalau kita baca di Filipi 2 ayat 12 dan 13 kan, yang ayat 13 itu untuk kemauan dan untuk melakukan adalah Tuhan kan. Jadi kemauan ini, makanya di sinilah kemauan ini dikuasai oleh Tuhan kan. Makanya di Filipi 2 ayat 13 itu mendukung, dan nafsu ini dikuasai oleh kemauan. Jadi kalau misalnya nafsu yang dikendalikan Tuhan itu kita tidak kontrol ya, karena pemanjaan selera makan itu. Jadi kita nggak bisa memilih, untuk Tuhan lah yang mengkontrol kemauan kita. Jadi inilah makanya ini ada reasoning power kan. Kita punya kuasa, hanyalah kuasa memilih. Jadi kalau kita pilih untuk makan makanan yang tidak sehat atau tidak reformasi kesehatan, dia punya kekuatan untuk memilih Tuhan aja akan berkurang jauh ya. Makanya kayak gampang ya, kita hanya pilih mau memilih Tuhan, tetapi memilih Tuhan itu akan menjadi sulit kalau kita punya pemanjaan selera. Makanya kayak pemanjaan selera, kayak Tania singgung tadi kan, kadang kita pikirkan harus 5 jam, sedikit lagi baru kita makan, baru 5 jam. Dan memang mungkin sebagian kita sudah seperti itu. Tetapi kadang-kadang sudah 5 jam, sudah waktunya makan, tapi kita masih sibuk, sedikit lagi. Itu sama aja dengan makan sebelum 5 jam. Jadi sebaiknya
kan apa? Tepat waktu kan. Jadi kalau tepat waktunya kita biasa makan jam segitu, harus begitu. Ada irregularnya. Jadi ada regularnya. Jadi penurutan itu bukan cuma satu, tapi memang seluruhnya. Kadang-kadang kita menurut satu yang kita langgar kan. Nah, ini yang kita merah ini, mereka harus yakin bahwa fakta bahwa semua kuasa pikiran dan kuasa tubuh adalah pemberian Tuhan. Tuhan kuasa ini dipelihara dengan kondisi yang sebaik-baiknya demi pekerjaannya. Jadi ini kuasa pikiran kan, kuasa pikiran untuk mau Tuhan tinggal dalam diri kita, itu semua adalah apa? Pemberian Tuhan. Jadi bagaimana hubungannya dengan reformasi kesehatan? Kita jaga pikiran itu supaya apa? Tetap mau untuk apa? Tetap mau untuk memilih selalu Tuhan untuk tinggal dalam diri kita. Itu dia. Oke, sampai di sini sejauh ini ada yang mau tambahkan? Ini self mastery ya. Makanya ada yang ayat bilang kan harus jadi mastery untuk diri kita. Itu dia. Ini hubungannya dengan ayat itu. Oke. Boleh tambahin sedikit lagi? Iya. Yo, silakan Tania, silakan. Jadi kalau kita ngomong tentang kesehatan itu kan sebenarnya banyak, bukan, maksudnya unsur-unsur kesehatannya banyak kan, nggak cuman maksudnya nggak cuman bicara di nutrition aja, tapi unsur yang lain juga kan. Jadi kalau ini pengalaman sendiri juga sih, mungkin ya semuanya tahu kan, maksudnya aku juga setiap hari bergaulnya di kalangan resto ini gitu kan, maksudnya setiap hari ketemunya sama makanan gitu. Nah jadi kadang-kadang maksudnya kita mikirnya kayak, oh ya kita harus jaga 5 jam dan lain-lain. Nah kalau pengalaman aku sendiri semenjak maksudnya ada bisnis ini, itu kita ngeliat makanan itu udah sampai enak gitu Kak, udah sampai ketemunya kayak lo lagi, tapi makanan lagi gitu loh. Nah jadi ya mungkin di makanan kita bisa enak, kayak bisa oke, kita benar-benar menjaga 5 jam, tapi mungkin di hal yang lain yang kita kurang gitu. Jadi kayak di olahraganya lah Kak, atau di berjemur matahari atau gimana, maksudnya terlalu sibuk dengan pekerjaan juga kan, nggak benar-benar, maksudnya nggak menguasai diri sendiri juga kan. Jadi ya itulah, maksudnya jadi mengingatkan satu sama lain juga bahwa inilah membawa diri kita itu, kuasa tubuh, kuasa pikiran itu menjadi yang adalah karunia dari Tuhan, itu menjadi dibawa ke dalam pekerjaannya justru gitu. Iya, betul sekali Tania. Betul ya kita. Waduh ini makanya kenapa kayak mau kasih reformasi kesehatan, kita kan semua sudah reformasi kesehatan kan, Mas mau ngapain lagi perlu belajar ini? Ternyata reformasi kesehatan bukan cuma makanan, bukan banyak hal ya. Dan kita semua belum menuruti reformasi kesehatan. Walaupun kita sudah mengaku dan sudah menuduh orang lain tidak reformasi kesehatan, sebenarnya kita juga belum reformasi kesehatan secara sepenuhnya. Makanya mungkin dengan ini juga Tuhan Yesus belum tinggal dalam diri kita kan. Makanya kalau bagaimana kita mau pancarkan Kristus ke orang lain, Kristus bisa tinggal kalau kita belum secara sepenuhnya reformasi kesehatan aja belum ya. Iya, Kak Dolphin silakan. Oh, Bro Opin silakan. Ada contoh. Jadi ya kita juga lagi struggle dalam hal ini ya. Dulu kan kita ketika baru tahu bahwa makan tuh 5-6 jam kan. Bro agak kencangan dikit, sorry Bro. Ada, ini. Halo. Ya, sudah bisa Bro. Ini a little bit better. Yeah. Oke. Jadi dulu waktu kita baru belajar tentang reformasi kesehatan, kita baru tahu tentang ada yang namanya 5-6 jam, dan di antaranya kita tidak boleh ada 1 biji kacang pun masuk. Nah, lalu kita melakukannya, ya. Kita ikuti itu 5 jam sampai sekarang ya. Tapi ada hal yang, makanya betul Ali bilang tadi, kita belum 100% melakukannya. Ada hal yang sering kita lupakan, bahwa regulernya, jamnya. Ya. Jadi betul kita makan 5 jam, tapi hari ini kita sarapan jam 7, besok kita sarapan jam 9, akhirnya jamnya berubah-berubah.
Nah, waktu kita belajar kesehatan dengan Joy, kita ingat waktu itu bahwa ini pun satu kesalahan. Jadi harus kalau kita sarapan jam 7 dan seterusnya jam 7. Sarapan jam 8 dan seterusnya jam 8. Jadi tidak berubah-berubah ya. Kalau dulu kita cuma tahu bahwa oke, 5 jam, terserah kita mau sarapan jam 7, jam 8, jam 10, yang penting 5 jam. Jadi ini satu hal juga yang perlu kita perhatikan. Thank you. Thank you Kak. Ya silakan Kak Roy tadi. Ini keras sekali nih buat orang ya ini. Nggak apa-apa ya. Iya. Betul. Jadi selama ini thank you juga Tania sudah come up dengan health reform dalam perspektif yang lengkap. Jadi selama ini mungkin sampai menit ini terang berpikir bahwa ini harus dipelajari dan untuk kita mau share kepada orang ini yang health reform supaya orang mau terima ini the third. Tapi waktu Lali bilang kita orang belum hidupkan, ya saya juga secara pribadi aminkan karena sunshine, fresh air, fresh water, exercise regular dan semua itu belum saya alami ya. Jadi jangan-jangan itu tangan kanan yang mau membuka deter untuk masuk ke saya itu sebenarnya deter belum masuk ke saya. Betul, karena Kak. tangan kanannya saya belum hidupkan, belum Iya. berlaku dalam kehidupan saya. Sehingga kondisinya masih banyak struggle. Ya, itu ya, mungkin kira-kira dapat poinnya ya. Iya. Jadi bukan for orang lain, justru buat kita ini. Makanya kan setan akan berusaha untuk pikir kita sudah puas kan Kak. Ketika kita sudah misalnya vegetarian, kita akan menganggap kita sudah reformasi kesehatan secara sepenuhnya. Dan itulah yang membuat kayak rasa puas dalam diri kita, kita sudah cukup. Ya kita dengan begitu aja sebenarnya kita memang Laodikia ya. Merasa cukup dengan yang sudah sedikit kita itu. Padahal belum semua. Iya. Jadi kalau dikembalikan ke kita, ini health reform sebenarnya belum membuka pintu kita untuk tetap masuk. Karena kalau kita mau pikir, sudah kita miliki ini sekarang, ternyata untuk ke orang lain harus health reform juga. Tapi ternyata kita juga belum health reform. Jadi bisa saja dokter belum masuk di kita. Karena ini dia juga, ya mungkin kita bisa lihat dari perspektif, orang punya waktu orang kasih health reform, orang punya kecurigaan, orang punya penerimaan kepada kita, mereka akan hilangkan itu karena mereka sudah dijamah oleh kesembuhan sehingga waktu dokter masuk, itu masuk. Tapi mungkin saja kita punya kesehatan, pikiran, otak, apa semua fisik, belum terlalu baik untuk mencerna ini dokter, apalagi untuk mau hidup di dalam kita. Hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan belum hidup, belum tinggal dengan baik di kita karena kita tahu kita punya. Karena orang yang tidak hidupkan reformasi kesehatan yang dalam kegelapan pun, mereka dalam kondisi yang sebenarnya pengap-pengap, mereka rasa mereka fine. Dengan demikian juga kita. Kita juga ada di dalam ruangan berasap di kota Jakarta. Kita rasa kita fine tinggal di Jakarta. Misalnya contoh ya, karena maksudnya dalam konteks kita bilang Jakarta kan dalam konteks di sana dia punya pencemaran tinggi kan untuk udara lah kita bilang lah gitu. Kita akan rasa fine atau sama dengan kodok yang sudah dipanasin pelan-pelan sampai sudah mau terebus mati, dia nggak akan keluar dari air panas itu, dia diam aja. Nah ini kondisinya. Jadi jangan-jangan kita juga saat ini ya misalnya belum hidupkan betul-betul secara yang Tania ingatkan tadi yang 7 dokter atau berapa dokter itu belum kita hidupkan benar-benar sehingga fisik kita belum terlalu mendukung untuk kebenaran Tuhan bekerja dalam kita sudah merasa cukup dan merasa bahwa ini konsep yang kita pelajari ini untuk kita praktikkan keluar nanti untuk agar orang bisa terima dokter. Iya. Betul, Pak. Pemikiran saja yang bisa. Kalau menurut saya demikianlah saya gitu, mungkin kita betul, juga berbeda. Terima kasih. Thank you. Jadi malu juga ya kalau ingat masa lalu.
di masa lalu baru terima sedikit, baru senang sekali mau kasih tahu orang. Iya, iya. Dan sekarang sudah lebih hari lebih dibukakan, saya anggap ya sudah lebih banyak yang diterima sih. Mudah-mudahan roh ingin kasih tahu orang itu terpenuhi ada ketika kita sudah komplit gitu loh, sudah benar-benar menghidupkan. Dulu kan baru terima sedikit sudah bilang orang padahal masih tidak praktek. Nah, pengalaman pribadi waktu baru sakit sudah bisa jalan sedikit, tiap hari di matahari sampai 1 jam, 2 jam, jalan pun sampai berkilo-kilo, 1-2 kilo. Dan akhirnya jalannya sudah berhenti, mataharinya masih ada, tetap itu pun salah. Karena tidak komplit kan. Jadi memang harus semua dilakukan ya. Harus semua dilakukan. Kayak Tania bilang tadi ya, kita pribadi masing-masing mungkin masih ada yang belum 100% bisa fokus di reformasi ini. Ya, ada yang berhasil dalam mengatur dietnya, ada yang berhasil dalam jam tidur. Ya, tapi ada yang masih gagal dalam menunya, ada yang masih gagal dalam orang semua puji Tuhan pelajaran ini. Iya, puji Tuhan dapat teguran lagi buat semua dan kita boleh dapat menjadi kuat, dapat nasihat lagi karena ini masih kesempatan. Besok-besok kita sudah tidak terima ini lagi, saudara-saudara. Thank you. Puji Tuhan ya Kak, ya. Betul. Jadi dengan menurut hukum kesehatan kayak misalnya regular juga kan. Kalau kita memang harus makan tiap hari jam 7 atau jam 8, kita akan diajarkan untuk teratur kan. Jadi harus bangun jam berapa, udah siapkan makanan jam berapa. Jadi memang hal itu akan menjadi teratur sama sekali sama dengan surga teratur. Kita juga akan teratur. Aduh, kalau sudah tepat waktu semua, aduh puji Tuhan sekali. Li, ini kebetulan pas lagi terpikir. Ya. Jadi ada kutipan kita lihat, kita lupa ya di mana. Maksudnya begini, kenapa kadang kita gagal dalam hal mengatur waktu dalam masakan ini? Ini juga buat ibu-ibu yang memasak atau siapa saja yang memasak. Jadi katanya, jadi di kutipan ada bilang bahwa menu kita jangan terlalu banyak. Sehingga kita spend waktu, membuang waktu berjam-jam di dapur. Ya, sehingga yang harusnya makan jam 9 karena masih ada menu lain yang dibikin lebih banyak, lebih bervariasi, akhirnya makan jam 10. Jadi ini juga hal-hal kecil yang harus diperhatikan ya, untuk di dapur. Thank you. Iya, mungkin itu akan dibahas di chapter selanjutnya Kak ya. Ini kita baru ada ya. Oh, puji Tuhan. Oke. Semua akan tuntas dibahas di ini Council of Diet and Food, petunjuk diet dan makanan. Kak, mau nambahin ya, dikit lagi. Ya, silakan Tan. Tadi Uncle Dolphin singgung sedikit tentang olahraga. Jadi kalau maksudnya ini kebiasaan yang buruk juga sih, khususnya di negara tercinta kita Indonesia ini, di mana kesehatan itu ya baru jadi trending gitu untuk hidup sehat maksudnya di 2 tahun belakangan inilah khususnya. Nah jadi orang itu saking mau ngikutin trennya, misalnya kayak sekarang lagi tren sepeda nih, semua orang beli sepeda. Nah itu mereka berpikiran oke, mau hidup sehat gitu, mau naik sepeda. Nah ada satu kisah, dia rumahnya pokoknya jauh lah dari kantornya, dia naik sepeda gitu, pagi naik sepeda, pulang naik sepeda, pas pulang dari kerja belum sampai di rumahnya dia udah meninggal di jalan. Karena dia bela-belain naik sepeda dari rumah sampai ke kantor, pulang lagi pakai sepeda juga, sedangkan jarak rumah sama kantornya itu sekitar 30 kiloan gitu, jadi jauh banget. Nah itu juga satu hal yang kayak dipaksakan kan, maksudnya kayak mau sehat tapi bukan karena keinginan, maksudnya bukan dari kuasa Tuhan gitu loh, kuasa pikiran dan kuasa tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, tapi karena trending nih, lagi ngetren untuk sehat, lagi ngetren untuk olahraga gitu. Jadi karena ngikutin tren justru malah itu yang bawa kematian, jadi kena jantung setelah itu. Jadi itu juga yang maksudnya yang salah juga gitu loh. Iya, betul.
Betul, nggak biasa seperti itu, nggak terbiasa, terus karena lagi memang bukan cuma Jakarta, di Nado juga ya, lagi tren sepeda, banyak orang yang olahraga. Nah, itu dia, makanya kita punya reformasi kesehatan bukan karena apa, lagi tren ya, tetapi memang ini yang harus kita lakukan untuk menjaga keabad Tuhan. Dan kita, ya. Ya, Iya, Kak. dan kalau bicara olahraga, memang Ellen G. White itu sangat diberkati oleh Tuhan sehingga bisa menasihatkan kita. Olahraga terbaik itu memang jalan kaki. Iya. Saudara, coba saudara pikir ya. Iya, saya olahragawan, saya diving ya. Diving itu betul kita bisa sehat, energik, tapi banyak kali resikonya ya bisa mati dan dekompresi. Nah, olahraga jalan itu kita nggak ada risiko apa-apa dan semua stabil. Dikatakan dulu kita belajar bahwa kalaupun lari itu diciptakan untuk keadaan emergensi ya. Jadi bukan karena kita harus lari. Naik sepeda ini yang saya lihat kejelekannya adalah apa? Kita tahu bahwa kalau kita naik sepeda sudah berkilo-kilometer, kita biasanya orang olahraga naik sepeda itu cuma pakai kaos ya. Itu kan apa nggak masuk angin itu, sepedanya kencang, baru menghadap angin, nggak ada lapisan, itu satu. Kedua, kanker pembalap sepeda terkenal di dunia itu yang kena kanker testis ya. Nah ini jadi ada resiko karena apa? Posisi dia duduk bersepeda itu dengan pakai tenaga berjam-jam, berkilo-kilo. Jadi tetap di situ ada resiko. Nah kenapa Ellen G. White tulis jalan? Coba lihat risiko jalan itu apa? Nggak ada sama sekali karena memang Tuhan sudah buat semua itu yang terbaik. Jadi buat kita nggak ada olahraga lain yang terbaik selain jalan kaki ya. Iya, terima kasih Kak Nurdin. Betul ya, jalan kaki yang dianjurkan Ellen White hanya itu, jalan kaki olahraga kita. Oke, kita lanjut ya. Ini menarik juga ya. Tadi apa Kak Gladys bisa baca Kak? Boleh. Ya. Yang 101 ya? Ya, 101. Okay. Salah satu bagian penting pekerjaan penginjilan ialah dengan setia menyajikan informasi kesehatan kepada umat manusia. Sebagaimana yang dihubungkan dengan pekabaran malaikat ketiga dan sebagai bagian dari pekerjaan yang sama. Seharusnya mereka tidak gagal menerapkannya bagi diri sendiri. Mereka harus mengajak semua orang yang mengaku percaya pada kebenaran. Ya, lanjut Kak. Sebelum lanjut di bawah, mereka ini siapa Kak? Mereka adalah... Ini judulnya coba. Coba lihat judulnya. Ministers and people to act concerned. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi mereka ini ministers ya. Jadi orang-orang ini ya guru atau pendeta-pendeta ya? Iya. Priest ya. Yang pembawa kabar lah. Iya, pembawa kabar ya. Oke. Apa bisa juga dikategorikan kita? Iya. Priest. Oke. Mengabarkan. Alright. Lanjut Kak. Ya, sekali. Sebagaimana ditunjukkan kepada saya, reformasi kesehatan adalah bagian dari pekerjaan malaikat ketiga. Keduanya berhubungan erat, sebagaimana lengan dan tangan berhubungan erat dengan tubuh manusia. Saya melihat bahwa kita selaku satu umat harus bergerak maju dalam pekerjaan besar ini. Pendeta dan anggota jemaat harus bahu-membahu. Umat Tuhan tidak bersedia menghadapi seruan nyaring malaikat ketiga. Mereka memegang satu tugas yang harus dilaksanakan sendiri. Mereka seharusnya tidak membiarkan Tuhan melakukannya bagi mereka sendiri.
itulah tugas pribadi. Seorang tidak dapat melakukannya untuk orang lain. Ya, silakan Kak tambahannya. Jadi sama seperti tubuh, setiap anggota tubuh memiliki tugas berbeda-beda tapi tujuannya satu untuk pergerakan. Iya. Nah, begitu juga kita, Tuhan melibatkan kita menjadi coworker, menjadi teman sepekerja agar pekerjaan bisa dilaksanakan, dan sebenarnya Tuhan sendiri bisa lakukan, tapi karena Tuhan sayang kepada kita semua, ayo kita bahu-membahu jalankan tugas supaya apapun yang kita lakukan, dan ingat, tidak bisa selfish, tidak bisa memiliki kredit nih, saya bisa nih, saya yang lakukan loh. Oke. Jadi memang hand in hand, coworkers, dan ini sebenarnya ada privilege, hak istimewa yang Tuhan kasih sama orang semua. Wow, betapa ya Tuhan kasih ini sama orang, dan ayo kita jalankan apa yang kita bisa, kesanggupan selalu Tuhan berikan kepada kita untuk mengamarkan, untuk bersedia menyerukan seruan malaikat ketiga. Ya, itu dari saya. Ya. Thank you. Ya, terima kasih Kak Gladys. Jadi ini teguran juga kan untuk pemimpin-pemimpin atau kita semua yang membawakan firman Tuhan. Jadi harus kita dulu ya. Makanya ini reformasi kesehatan dibilang ini ya bukan enggak spesifik vegetarian ya atau apa ya, tetapi reformasi kesehatan ya spesifiknya. Jadi reformasi kesehatan kita tahu luas, yang seperti yang kita sudah bahas tadi, itu semuanya harus kita terapkan, kita tidak gagal. Jadi kita tahu kan yang lakukan semuanya Tuhanlah yang lakukan dalam diri kita. Tetapi inilah, makanya ini kenapa harus kerjasama antara Tuhan dan manusia. Kerjasama kita adalah apa? Menjaga tubuh kita ini. Apa yang kita lakukan, itu menjaga tubuh kita. Dan ketika kita jaga tubuh kita, Tuhan bisa tinggal dalam diri kita, dan apapun yang kita lakukan, Tuhanlah yang lakukan. Aduh, itu dia. Ini. Makanya ini, kenapa umat Tuhan tidak bersedia menghadapi seruannya malaikat ketiga? Karena ini hubungannya dengan reformasi kesehatan. Kenapa? Tidak reformasi kesehatan kan? Makanya kita tidak bersedia melakukan seruan nyaring malaikat ketiga yang selama ini kita belajar. Karena reformasi kesehatan kita belum lakukan. Makanya ini reformasi kesehatan apa? Di dalam diri kita umat Tuhan harus kita lakukan dulu supaya kita siap untuk apa? Menyerukan pekabaran malaikat yang ketiga dengan suara yang nyaring. Dan ini dibilang seorang tidak dapat melakukannya untuk orang lain. Pas baca ini kita langsung ingat kayak minyak yang tidak bisa diberikan untuk orang lain. Minyak seseorang tidak bisa dikasih untuk orang lain. Dan untuk menjaga kesehatan, kita tidak bisa menjaga kesehatan orang lain. Yang bisa jaga kesehatan adalah apa? Diri saya sendiri. Untuk olahraga, apa orang lain akan lakukan jalan kaki untuk saya? Tidak bisa. Saya harus jalan kaki sendiri. Mungkin kalau mau menyiapkan makanan, istri dia siapkan makanan atau apa. Tapi untuk apa? Yang lain-lain itu harus kita sendirilah. Nah, ini kayak bisa sampai minyak juga untuk bagaimana kita untuk menjaga kesehatan kita ya. Tidak bisa kita lakukan, orang lain tidak bisa untuk diri kita. Waduh, ituannya. Oke, sampai sini ada tambahan dari saudara-saudara sebelum kita lanjut. Oke, apa Eon bisa baca kelanjutannya? Yang sebagian bisa, tetapi bukan seluruh perkabaran. Apa Eon available? Ya, silakan Eon yang referensi. Yang dari sebagian. Ya, itu dia.
Bisa Yon? Yon bisa dengar? Apa yang lain bisa dengar suara Yon? Mungkin Yon sudah baca tapi nggak kedengaran. Nggak bisa ya? Halo? Oh, Halo? oke. Mungkin. Oh ya. Halo? Halo Yon? Iya, Ya. iya. Sudah bisa dengar. Iya. Yang Tadi nggak dapat reformasi dengar. kesehatan. Iya, betul-betul. Oke. Reformasi kesehatan erat hubungan dengan pekerjaan malaikat ketiga. Namun itu bukanlah pekabaran. Para pengkhotbah harus mengajarkan reformasi kesehatan, namun mereka seharusnya tidak membuat tema ini untuk menghentikan pekabaran itu. Tepatnya terdapat di antara beberapa mata pelajaran yang disajikan sebagai persiapan pekerjaan untuk memenuhi kejadian yang nampak oleh pekabaran itu. Itulah yang menonjolkan di antara semuanya. Kita harus memegang teguh setiap reformasi, namun hindarkan kesan bahwa kita meragukannya atau bersikap fanatik. Oke, terima kasih Yon. Mungkin Yon putus-putus tadi ya. Ya, Kak. Iya, Signal oke. lagi jelek, Kak, karena sumber Iya. hujan tuh. Oh iya betul, sudah gelap. Ya, terima kasih Yon. Jadi ini reformasi kesehatan adalah ada hubungan erat kan, kayak tangan dengan tubuh. Tetapi tangan itu bukan tubuh. Sama dengan ini, reformasi kesehatan bukanlah pekabaran malaikat ketiga, tetapi apa? Bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Jadi reformasi kesehatan ini bukan pekabaran malaikat ketiga kan, kita sudah tahu Christ in me. Tetapi penting sekali ini reformasi kesehatan dengan hubungannya dengan malaikat ketiga. Tetapi itu bukannya. Jadi makanya di sini harus mengajarkan, pengkhotbah harus mengajarkan reformasi kesehatan, namun mereka seharusnya tidak membuat tema untuk menggantikan pekabaran itu. Jadi jangan menggantikan ini reformasi kesehatan dengan apa? Pekabaran malaikat ketiga. Jadi harus ada pekabaran malaikat ketiga, harus juga ada apa? Pekabaran reformasi kesehatan. Jadi harus sama-sama. Jadi bukan satu menggantikan yang lain ya. Ini harus sama-sama. Jadi harus, ini juga dibilang kita harus memegang teguh setiap reformasi, namun hindarkan kesan bahwa kita ragukan itu. Kadang-kadang kalau kita mau belajar ini, kita ragu-ragukan, kan apa betul harus makan teratur, kadang-kadang ragu-ragu sedikit. Apa betul harus 5 jam misalnya, apa harus betul mesti tidur cepat, apa betul harus olahraga. Kita kadang apa? Meragukan ini. Buktinya apa? Kenapa kita ragukan ini? Kita nak karena apa? Kita tidak melakukannya. Kalau kita benar-benar yakin, kita akan lakukan itu. Tapi karena kita mungkin dalam kata-kata kita bilang percaya, tetapi sebenarnya di pikiran kita tidak percaya, masih ragu. Karena kalau kita sudah yakin, pasti kita akan lakukan. Karena masih meragukannya ini, merasa belum terlalu penting, kita tidak melakukannya kan. Makanya kalau kita merasa ini penting sekali, pasti kita lakukan. Tapi kalau masih ragu-ragu ini penting atau enggak, aduh nanti kalau ada waktu baru kita mau lakukan itu. Atau di sini bilang bersikap fanatik. Aduh, saking sudah belajarnya fanatik sampai apa bisa menjudge orang lain yang belum bikin ya. Ini fanatik ini selalu Tuhan sangat tidak menyukai ini fanatik ini. Dia mau penurutan, tetapi penurutan bukan fanatik sama seperti apa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersifat fanatik. Itu dia. Oke, ada tambahan saudara-saudara? Oke, kalau tidak kita lanjut di sini ya. Apa Kak Roy boleh baca, Kak? Halo, bisa dengar? Ya, bisa, Kak. Reformasi kesehatan erat hubungannya dengan pekabaran malaikat ketiga.
sebagaimana hubungan lengan kepada tubuh. Tetapi lengan tidak dapat mengambil tugas tubuh. Proklamasi pekabaran malaikat ketiga, hukum Tuhan dan kesaksian akan Yesus, keduanya menjadi tugas pekerjaan kita. Pekabaran itu akan diproklamasikan dengan suara nyaring. Dan itu haruslah mencakup seluruh dunia. Penyajian prinsip kesehatan harus disatukan dengan pekabaran ini. Tetapi janganlah dipisahkan atau menggantikannya. Waduh, Ini jelas sudah sekali jelas. ya. Silakan Kak. Ini more penekanan yang lebih lagi bahwa tadi di atas dibilang reformasi kesehatan itu harus dikabarkan. Itu. Kemudian malaikat ketiga masuk. Jadi ini sangat jelas bahwa bagi setiap orang yang mau mengabarkan malaikat ketiga harus menghidupkan dan mengajarkan reformasi kesehatan supaya orang lain terbuka hatinya untuk malaikat ketiga masuk apabila mereka sudah menerima dan mempraktekkan ini reformasi kesehatan dan sudah merasakan faedahnya, maka dia punya prasangka akan hilang. Ini pengalaman bagi teman-teman yang sudah di ladang medical missionary ya. Bagaimana ketika masuk dengan medical missionary, maka orang-orang yang tadinya berprasangka kepada mereka atau kepada kita itu hilang, akan terbuka pintu hati mereka untuk kita mengabarkan malaikat ketiga. Gitu. Jadi dua-duanya harus dikabarkan dengan urutan reformasi kesehatan terlebih dahulu. Gitu. Dan dihidupkan juga oleh pembawa kabarnya. Ya. Thank you. Ya, halo Lali, bisa dengar? Lali punya suara belum? Halo Kak. Oh, sorry. Iya. Sorry, kita Ya, sudah ngomong tapi iya. Iya, jadi kita cuma mau tambahkan bahwa di sini ada penekanan bahwa ada dispesify, ada yang lebih dijabarkan lagi. Bahwa the third angel message itu meliputi the law of God and the testimony of Jesus Christ. Gitu. Iya, thank you. makanya Kak, yang masih ingat yang Wahyu 14 ayat 11, here is the patient of the saints, yang memiliki apa? Iya. Menuruti hukum Tuhan dan kesaksian akan Yesus. Itu apa? Betul. Kabaran malaikat ketiga kan? Ayat 13. Ya. Iya. Jadi saints itu yang mengabarkan apa? Pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga. Betul. Iya, puji Tuhan. Nah, ini makanya ini reformasi kesehatan ini bukan malaikat ketiga ya, ini apa namanya? Tidak bisa mengambil pekabaran malaikat ketiga, yaitu Christ in me yang kita sudah belajar selama ini kan. Tetapi ini kalau dia berdiri sendiri, ini reformasi kesehatan akan kayak menjadi rancu ya, kayak ini kan reformasi ini kayak cabang kan, cabang. Jadi kalau misalnya cabang terlepas dari pokok, dia akan mati. Tetapi kalau cabang itu tetap pada pokok atau tangan itu tetap pada tubuh, dia akan melakukan fungsi. Kalau tangan terlepas dari tubuh, fungsinya apa? Nggak ada fungsi lain. Kan dia akan mati. Dia punya prinsip seperti itu. Jadi tubuh dan tangan harus sama. Tangan itu harus apa? Melekat pada tubuh supaya dia bisa melakukan tugasnya. Jangan dan tidak boleh terlepas. Tidak boleh dipisahkan. Makanya ini janganlah dipisahkan atau menggantikannya. Waduh, ini reformasi kesehatan dan malaikat ketiga harus apa? Sama-sama. Harus sama-sama melekat ya. Itu dia. Oke. Ini kita masih kayaknya. Oke. Li, boleh tambah, Li? Oh iya, silakan. Ya kan kita belajar ya yang itu bilang kalau kita belajar kepada malaikat ketiga yang wajibnya dengan Jones, kita akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, kita akan proklaim loud cry kan.
Tapi di sini dibilang kita nggak ready, yang tadi Kak Edis baca kalau nggak salah, kita nggak ready, umat-umat Tuhan belum siap untuk proclaim loud cry. Betul. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok tertentu terlalu meninggikan health message, kelompok tertentu meninggikan third angels message tanpa health reform. Jadi padahal dua-dua itu yang harus di-combine untuk bisa proclaim loud cry, ya kan? Nggak bisa dipisahkan. Jadi itulah yang Tuhan mau ya untuk kita belajar secara seimbang, kesehatan, the third angels message, praktekkan dalam kita. Jadi yang kita sudah belajar kan kemarin nggak harus sebanyak-banyaknya argumen, orang lihat kita pun sehat fisik, mental, rohani, mereka mau ikut tanpa banyak argumen kayak gitu. Jadi sangat penting yang kita belajar sekarang untuk mempersiapkan loud cry the third angels message nanti. Oke, thank you, Lip. Iya, terima kasih. Jadi itu ya dia punya. Jadi mungkin sama yang Joy bilang, nanti kita akan bahas di pelajaran selanjutnya, bahwa ketika orang akan lihat kita punya reformasi kesehatan dengan baik, mereka akan terima itu. Nah, itu dia. Tapi nanti selanjutnya ya, kita rasa ini kutipan terakhir ya, kalau kita mau lanjut, kita akan ini akan panjang sekali dan kita akan lewat waktu. Nah, makanya biar ada bisa satu pertemuan lagi, kalau kita langsung berhenti di sini, lanjut kita akan nanti pertemuan berikut akan sedikit lagi, akan sangat sedikit. Jadi ini adalah kutipan terakhir yang tadi sudah dibaca Kak Roy. Jadi ini adalah hubungan reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi seperti yang Joy bilang, ini kan setan akan berusaha bagaimana sehingga orang tidak bisa siap untuk pekabaran malaikat ketiga, atau bagaimana supaya Yesus tidak bisa tinggal kan. Makanya berbagai cara, ada yang terima reformasi kesehatan, ada yang terima pekabaran malaikat ketiga, dan mereka jalan-jalan sendiri. Dan bukan hanya jalan-jalan sendiri, bahkan mereka saling gotong-gotongkan kan, saling berlawanan satu yang lain, dan menganggap diri mereka benar, yang lain salah kan. Jadi kayak ada pertentangan antara reformasi kesehatan dengan pekabaran malaikat ketiga. Atau medical machinery, ya, kayak ada pertentangan. Tapi sebenarnya itu sama, harus jalan sama-sama. Justru itu adalah cara setan untuk apa? Untuk bisa membuat kayak reformasi kesehatan dengan malaikat ketiga itu bertentangan. Padahal ini selalu tegaskan itu apa? Jangan dipisahkan, jangan pernah dipisahkan, itu harus sama-sama. Dan kita akan lihat lagi lebih indah lagi ya di bawah bagaimana pengaruh reformasi kesehatan dengan pembakaran ketiga. Ini akan menjadi suatu helping hand. Jadi reformasi kesehatan akan sangat menolong pekabaran malaikat ketiga. Bukan hanya bagi yang bukan hanya yang menerima, tetapi yang mengabarkan pekabaran malaikat ketiga itu akan sangat menolong. Biarlah ini jadi pelajaran untuk kita semua ya, untuk sahabat ini. Biarlah kita harus reformasi kesehatan. Nanti kita akan lihat ya, ini baru pembukaan, baru di hubungannya. Nanti kita akan belajar chapter demi chapter, banyak hal-hal yang secara tuntas bagaimana kita harus ikuti reformasi kesehatan ya. Baik makanan, olahraga, pakaian, segala sesuatunya akan dibahas. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika kita bisa lakukan itu semua, tubuh kita bisa sehat, Yesus bisa tinggal dalam diri kita bisa apa? Memancarkan Kristus, sama seperti yang kutipan sebelumnya kan, reformasi kesehatan seperti apa? Kota di atas bukit yang semua bisa lihat. Dan dengan reformasi kesehatan juga ini, orang-orang dengan Yesus tinggal dalam diri kita, orang-orang akan apa? Terima pekabaran tentang Yesus atau pekabaran malaikat ketiga. Dan seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Waduh, itu adalah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dan kalau dunia sudah diterangi oleh kemuliaan Tuhan, sama seperti Pentekos, kita akan lihat banyak hal-hal yang terjadi. Dan itulah tujuan akhir yang kita sedang nanti-nantikan.
Biarlah dengan kesabaran ini kita bisa dikuatkan dengan pertolongan Tuhan. Ini saya bawa dalam nama Yesus.